Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah amma ba'd. Para sesepuh, bini sepuh, bapak ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kedua mempelai. Tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang berbahagia ini kita semua dapat menyaksikan atas pernikahannya Mas Dr. Irwardi dengan Mbak Wulandari. Alhamdulillah tidak ada suatu halangan apapun di dalam acara ijab kabul, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai di dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Di dalam ijab kabul ini adalah meraih 50% ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Allah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan dari seorang laki-laki. Ketika Allah pertama kali menciptakan min nafsi wahidah adalah satu-satunya Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah menciptakan hambanya yang namanya Nabi Adam alaihi salam, semua malaikat berdatangan menghadap di hadapan Allah. Beliau protes. Beliau tidak terima bahwa Allah mau menciptakan khalifah yang ada di bumi ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah yang ada nanti hidup di atas bumi ini. Itu adalah ketika Allah menciptakan Nabi Adam min nafsi wahidah. Malaikat tidak terima, Pak Bu. Ketika Allah mau menciptakan seorang laki-laki bahwa adalah Dr. Irwardi ini, tidak terima, beliau protes. Qalu, kata malaikat, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisulak. Kata malaikat, saya tidak terima kalau Allah menciptakan manusia yang akan nanti menjadi khalifah dan pemimpin di bumi ini. Kata malaikat, karena ketika Allah menciptakan manusia ternyata kehancuran, kerusakan di bumi ini dari perbuatan tangan-tangan manusia. Akhirnya kata malaikat, saya yang selalu bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir kepadamu, ya Allah, ngapa kau akan menciptakan khalifah manusia adalah Adam di bumi ini. Ketika Allah menciptakan Adam min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha, lalu Allah menciptakan pasangannya. Siapa? Adalah Hawa, adalah istrinya Adam, ibu Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha. Ketika Allah menciptakan pasangan Nabi Adam dan Hawa, tidak langsung kita hidup ada di bumi ini, bahwa di mana dia tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam dan istrimu Hawa, wahai Irwadi dan Wulandari, silahkan kau tinggal di surga. Apa yang telah kau inginkan, wa kula minha raghadan haitsu fi'tuma, apa yang telah kau harapkan, yang kau minta akan diberi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tetapi pesan Allah, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz-dzalimin. Wahai Adam dan Hawa, ketika kau sudah tinggal di surgaku, apa yang kau inginkan silahkan, pengen makan silahkan, tetapi dipesan oleh Allah, jangan sekali kamu Adam dan istrimu mendekati pohon kulti. Itu yang ada pohon kulti di surga. Tetapi kedua adalah selalu dirayu, dibujuk oleh setan dan iblis. Ketika pada waktu itu ternyata adalah Mbak Wulandari tergiur oleh bujukan dan rayuan setan. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz-dzalimin. Seandainya berdua ini akan berbuat mendekati pohon kulti, tergolong orang yang zalim. Tetapi adalah kedua sampai memakan buah kulti, Pak. Siapa? Hawa adalah memetik buah kulti dimakan, menjadi kedua. Bapak adalah ikut juga mengambil buah kulti yang ada di surga, adalah termasuk yang ada di leher bapak-bapak itu. Itu adalah buah kulti yang ada, itu satu-satunya ada di surga buah kulti. Ketika itu Adam dan Hawa sudah memetik kedua buah, udah dimakan keduanya, lalu diturunkan dari surga. Fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wahai Adam dan Hawa, turun kau keluar dari surgaku. Disuruh keluar karena dapat rayuan dan bujukan oleh setan dan iblis. Akhirnya Adam dan Hawa dipisah bainal masyriq wal maghrib, jagat wetan kulon, timur dan barat. Berapa ratus tahun dia menangis. Akhirnya ketemulah, kalau bapak-bapak sudah pergi haji, ada yang namanya Jabal Rahmah, Pak Bu. Pernah ketika kita pergi haji ziarah di Jabal Rahmah. Itulah satu-satunya bukit yang ada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di kota Mina ada namanya Jabal Rahmah. Ketemulah pasangannya ketika tadi di surga diturunkan di dunia. Bahkan namanya Jabal Rahmah. Ketemu Adam dan Hawa. Akhirnya tidak lama beliau punya keturunan Qabil dan Habil, Pak Bu. Itu dari keturunan bapak ibu, dari keturunan Qabil dan Habil, anak dari Nabi Adam dan ibu Hawa. Maka pada malam yang berbahagia, saya memberikan mauidhah cuman secara singkat, Pak Bu. Sebetulnya kalau kita menguraikan di dalam pernikahan paling tidak 2 jam, tapi ini tidak mungkin karena saya lihat dari pihak mempelai laki-laki tadi sudah ba'dal maghrib udah siap, Pak, ya toh, dan juga oleh termasuk sahibul hajah Bapak Joni Ismail ini juga dari tadi sudah menunggu. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man jama'a li walimatul urus ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa amila ihsanan wa ba'athahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wassolihin wa yakunu fi jannatin naim. Bapak Ibu yang pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Joni Ismail. Bahwa apa, Pak Bu? Ini adalah dalam rangka walimatul urus, walimah penganten, adalah ijab dan qabul oleh pihak kedua belah pihak, dari Bapak Mawardi beserta keluarga, Pak Joni Ismail beserta keluarga. Saat ini beliau menadahkan tangan kedua, membuka hati, selalu dia memohon doa restunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin hadirat sekalian ini selalu diharapkan doa restunya. Mudah-mudahan atas ijab kedua anak tadi, mudah-mudahan dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya menjadi sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang saling asih mengasihi, yang saling tolong menolong, yang saling sabar menyabari. Itu bahwa beliau Pak Joni Ismail beserta keluarga menadahkan tangan, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala,
meminta doa restu, ikhwanan tentunya dari sanak famili, dari keluarga, dari tetangga, ikhwanan, wahaya atau aman. Beliau Pak Joni tidak dapat menyediakan minuman dan makanan. Seandainya nanti ada, itulah adalah kemampuan dari sahibul hajah. Wahaya atau aman, wa amila ihsanan, tetapi saya yakin atas berangkat dari pihak pemanten laki-laki tadi beserta keluarga, mulai melangkahkan kaki, melambaikan tangan dari rumah masing-masing menuju kediaman Pak Joni Ismail ini menjadi amal diterima di sisi Allah, menjadi amal yang baik. Amin Allahumma. Wa amila ihsanan wa ba'atsahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin naim. Mudah-mudahan kita besok di hari kiamat dikumpulkan para syuhada, para sholihin, para tabi'in, semuanya kita masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang terakhir saya memberikan pesan dan kesan di dalam ayat Al-Quran yang dibacakan oleh qori'ah kita tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Niat dan tujuan oleh kedua mempelai dan kedua orang tuanya, mudah-mudahan sesudah kedua ini melaksanakan ijab qabul, ini sebagian agama diraih. Karena beliau Rasulullah, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Ijab qabul ini adalah mendapatkan sebagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ijab 50%, yang 50% fal yattaqillaha nisfal baki. Ijab qabul mendapatkan adalah 50% dari agama, yang 50% bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam yang berbahagia saya pesan dan kesan, khususnya kedua mempelai, Kang Mas Dr. Irwandi dan Mbak Wulandari, tolong diingat-ingat ya. Karena saya berani menyampaikan mauidhah hasanah kedua beliau, Pak Bu. Saya adalah 2012 saya nomor 1 keluarga sakinah Provinsi Jambi. Apa yang telah kita dapat meraih keluarga sakinah? Ini ada 3 hal, Pak Bu. Ini umumnya yang kemanten lawas-lawas ya Bu ya. Udah lawas apa masih baru Bu? Udah lawas, lalamo ya, kok yang baru. Pertama kali tanamkan kedua mempelai sifat tahabbub, yang kedua sifat ta'awun, yang ketiga adalah tasabbur. Ketiganya ini bahasa Arab, ta'awun, tahabbub, tasabbur. Kalau menurut bahasa Rimbo, apa dari arti tahabbub? Saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi. Kata Mas Dokter, ndak ada istri yang lebih cantik kecuali istri saya. Tanamkan di dalam kekeluargaan kita. Kalau Bapak tidak percaya, saat besok datang ke pengadilan agama, ketika Mbak keluar dari kantor pengadilan agama, kau tanya, menganggap suaminya sudah tidak tampan lagi. Yang ditanya suami, sudah istri tidak cantik lagi. Maka tanamkan sifat tahabbub, saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi. Mbak Wulan, tidak ada suami yang lebih tampan kecuali Mas Dokter Irwandi. Betul apa betul Pak? Kata Mas Dokter, tidak ada istri yang lebih cantik kecuali adalah istri saya, Wulandari. Kalau menganggap orang lain lebih cantik, suatu saat akan tergiur oleh orang lain, Pak. Tanamkan. Yang kedua adalah kita tanamkan sifat ta'awun. Artinya ketika sudah Mas Irwandi dengan Mbak Wulan,
Ini harus kita tanamkan sifat ta'awun, saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kebersamaan di dalam hidup rumah tangga. Maka orang pepatah, orang seberang mengatakan garwo. Orang Jawa bilang garwo, si garipun nyowo, yang kanan suami, yang istri, yang kiri adalah istri. Kalau kedua tangan ini tidak akan kompak, tidak dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena banyak di Rimau Bujang, istrinya mulai subuh dengar azan, sudah bangun kita sholat. Sementara suami masih ngorok, Bu. Itu kalau di desa kita Sukadami. Istri sudah bangun sholat subuh, masak, ngantar anak sekolah, bahwa dia sudah ngantar anak ke belakang Panjat Pinang karena motong karetnya sudah naik tangga. Sementara balik suami masih ngorok. Bangun tidur ndak do air teh, ndak do air kopi, marah. Itu orang Sukadami. Kalau orang Wirotagung ndak ya Bu ya. Tanamkan sifat ta'awun. Saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul bersama di dalam kekeluargaan ini. Wujud nanti akan sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kalau kita istri kerja keras, suami tidak mengimbangi, suami kerja keras, istri tidak akan mengimbangi, pasti akan timbul konflik di dalam kekeluargaan. Karena ibarat tangan kanan membawa air, ember berisi air. Ketika capek pasti akan kita limpar ke kiri. Tentu yang kanan kita mengimbangi. Ketika tangan kanan kita membawa air, ember berisi air, tentu yang kiri akan mengimbangi. Betul apa betul Bu? Ini kejadiannya banyak adalah nuntut di pengadilan agama karena tidak saling ta'awun, tidak saling tolong menolong. Yang kedua, tanamkan sifat tasabbur. Mbak Wulan ketika ikut dengan orang tuanya serba cukup. Suatu saat nanti akan membuka pintu sendiri di dalam kekeluargaan. Pasti akan timbul gejolak. Tanamkan kesabaran kita di dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya tidak pernah kita lauk ikan asin, suatu saat akan ketemu dengan lauk ikan asin. Tidak pernah dengan sayur ubi, suatu saat memetik di belakang rumah, cukup kita dengan sambal korek sayur ubi. Suatu saat akan menemui di dalam kehidupan kita rumah tangga. Kalau tidak percaya, tanya yang sudah tua-tua ini Bu. Betul apa betul? 3 hal ini mohon dengan sangat kedua mempelai. Ini betul-betul saya ketika nikah tahun 85 dipesan oleh guru mursyid. Ya, ini pesan dengan saya, Rifai, tanamkan 3 hal ini. Yang pertama sifat tahabbub, yang kedua ta'awun, yang ketiga tasabbur. Tahabbub saling cinta menyintai, ta'awun saling tolong menolong, tasabbur saling kita sabar menyabari. Insya Allah terwujud menjadi sesuai firman Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kata orang Jawa menjadi jejodohan, kaken-kaken, ninen-ninen, ninik-ninik, nunuk-nunuk, sampai tua berangkat ke masjid kita bergandengan tangan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Inilah yang dapat saya berikan mauidhah hasanah. Sebetulnya saya tahu niat tujuan Mas Dokter nikah dengan Mbak Wulan bukan karena cantiknya. Jangan Mas. Rasulullah melarang la tazawwajun nisa li husnihinna fa asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Wahai umatku, pesan Rasul, jangan kau nikah perempuan karena cantiknya. Apabila fa asa husnuhunna, nikah dengan Wulan karena cantiknya, suatu saat akan membawa kehancuran dalam rumah tangga. Pesan Rasulullah tadi, wala tazawwajun nisa li amwalihinna. Wahai Irwandi, jangan kau nikah perempuan karena kekayaannya. Fa asa amwaluhunna, apabila nikah kau Wulan dengan kekayaan,
akan membawa kelacutan dalam rumah tangga. Kue Kang Irwandi bawa apa ke sini? Akan muncul di tengah nanti dalam rumah tangga. Pesan Rasulullah, wa tazawwajun nisa aladin. Wahai Irwandi, kau nikah dengan Wulandari karena agama. Itu Pak Bu. Ya, karena satu agama, karena melihat keagamannya. Oh anak Pak John, alhamdulillah sholat tidak pernah ditinggal, puasa tidak pernah tinggal. Ya Bu, Kang Irwandi ya, jangan nikah karena cantiknya, jangan nikah karena kekayaannya, nikah karena agama. Beliau adalah betul-betul perempuan yang solehah. Wankhihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara ayunimum wallahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Pak Joni nikah dengan ibu bukan karena cantiknya, bukan karena kekayaannya, karena agama. Perempuan yang solehah itu adalah karena punya agama. Mudah-mudahan nanti di dalam kehidupan untuk menempuh dalam kehidupan sakinah mawaddah warahmah, jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktu. Okay. Itulah karena falyattaqillah nisfal baki, nikah membawa 50% dari ketakwaan, yang 50% dari adalah kita pernikahan. 100% nikah adalah sunnah Rasul. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah menjadi sunnahku, siapa umatku yang tidak melaksakan nikah bukan menjadi umatku, kata Rasul. Mas Irwandi ini sudah betul-betul menjadi umat Muhammad karena beliau melaksanakan ijab dan qabul, melaksanakan pernikahan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya kalau saya ngomong paling tidak harus 2 jam, tapi saya kasihan Bapak Ibu ya, nanti kalau terlalu lama. Kalau saya pengen sering mengupas Al-Quran dan hadis Pak, karena di Rimbo ini banyak orang tidak paham tafsir Quran, sudah pakai jubah, pakai serban, waduh astagfirullah, sampai menjadi pimpinan majelis tafsir Quran. Membaca Qurannya aja susah, kok tafsir Qurannya Pak. Ya, kalau saya belajar Al-Quran bukan Al-Qurannya, ngambil dari tafsir sawinya, tafsir munirnya, maka min nafsi wahidah itu siapa? Bahwa Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha, siapa istrinya dari Adam adalah Hawa. Ketika beliau hidup bahkan tinggal di surga, karena dia melanggar firman Allah jangan sampai mendekati pohon kulti, sampai beliau kedua makan, maka diturunkan di dunia, akhir bertemu di Jabal Rahmah. Maka kalau saya mohon yang udah jadi janda-janda, yang bapak-bapak, yang duda-duda, kalau pergi haji naik ke Jabal Rahmah, minta jodoh, ketemu nanti Pak Bu ya, di Jabal Rahmah. Itu ada di kota Mina Pak. Perjalanan kurang lebih hampir 11 kilo dari kota Mekah. Karena saya hampir sering, karena saya sebagai pendamping jamaah haji baik dari TPHD provinsi maupun TPHD kabupaten. Ya, maka itu yang dapat saya sampaikan. Dan juga ini saya cara spontanitas. Saya sudah kurang lebih 10 tahun tidak pernah keluar malam. Ini kalau tidak sohibul hajah ke rumah sendiri, saya tidak akan dapat berangkat, karena aktivitas saya udah maghrib ngaji, udah isya ngaji, udah subuh ngaji Pak. Beliau tadi udah melihat perkembangan pondok pesantren Darul Hikam, sudah jauh beda. Alhamdulillah 2009 kemarin saya dapat bantuan dari Presiden langsung melalui Menteri PUPR Pak, bahwa dapat rusunawa ya, itu untuk asrama putri. Asrama putra lokasi di pondok pesantren, Pak John tanya, kurang lebih hampir 20 hektar Pak. Saya untuk lokasi pondok pesantren, maka ada di dalam situ semua. Ya, kebetulan satpamnya 24 jam termasuk Pak siang dan malam standby. Ya, maka saya terpaksa karena kenal beliau ini udah hampir 25 tahun yang lalu.
sebelum beliau buka dealer, istri beliau itu pertama kali itu. Ya. Istri Mas Jack itu dulu pertama kali waktu masih motor 2 itu, tahun 98 waktu krisis itu. Ya tuh, saya dengan beliau terlalu dekat. Maka saya tidak bisa ngomong, Pak Rifai nanti malam saya suruh minta ke rumah, ada undangan enggak? Saya enggak ada undangan, saya kaget. Punya apa Pak? Mau nikah itu. Cuman alhamdulillah ya ini karena sudah menjadi teman akrab lama, apalagi kalau seperti Mas Jack saya juga enggak bisa ngomong. Tapi kalau enggak kita dekat, insya Allah ya saya udah hampir 10 tahun udah, kecuali kalau keluar malam itu pangkas di unit 2 ya toh. Tapi harian saya sering mendatangi karena saat ini saya masih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tebo periode yang kedua, dan juga hidup saya sudah berliku-liku Pak Bu. Maka kalau di Rimbo Bujang saya tahun 78 kenalnya itu termasuk dulu Pak Gindo ada di Pasar Sarinah itu. Ya, bapaknya si supir kancil itu dulu. Itu tahun 78. Alhamdulillah saya udah di kancah politik, mekarnya Bungo Tebo melahirkan Undang-Undang 54, pemekaran Rimbo Bujang, Rimbo Hulu, dan juga saya keluar dari partai politik diangkat menjadi pegawai negeri, tugas saya di Departemen Agama. Maka saya 2012 terpilih melalui pemilihan, terpilih menjadi Ketua Majelis Ulama. 2017 kemarin terpilih kembali. Jadi sangat sibuk. Maka alhamdulillah saya cuma dapat membantu daripada atas hajatnya dari Bapak Joni Ismail beserta keluarga, ikut mendoakan mudah-mudahan diberi keselamatan dan semua yang menjadi hajat dan qodoknya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu Mas Irwandi ya. Mas Irwandi 3 hal tadi ya. Tahabub, ta'awun, tasobur. Saling cinta menyintai, saling tolong menolong, dan adalah yang ketiga saling sabar menyabari. Karena saya kenal beliau, saya pernah dirawat 2 hari, ketemu dokter beliau ini. Saya juga udah kenal Bu. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Semua yang saya sengaja. Maka kalau ada menyambut yang saya sampaikan, baik yang saya sengaja, yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf, itu salah kata sastra itu. Ya, biasanya kan yang saya sampaikan baik yang saya sengaja dan yang tidak saya sengaja. Udah jelas ngomong kok tidak disengaja. Ya, itu sudah al biasa minal kulina, Pak. Ya, kalau orang Jawa itu sebelum matur nyuwun maaf. Pak, saya sebelum menyampaikan mohon maaf. Lah urung ngomong kok juk ngapura, minta maaf. Karena itu adat. Adat itu adalah ya bahwa kebiasaan orang kita ini, adat itu udah kebiasaan, udah berlaku, udah ngomong dengan disengaja kok tidak disengaja, mohon dimaafkan. Yang dapat saya sampaikan, semua yang saya sengaja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Ini ada yang doa ya Pak ya Bu? Iya ya, benar Pak Haji. Itu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.